Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada dan hadirin yang dirahmati Allah SWT, pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa hadir untuk mengkaji kembali, mengulang kembali ajaran Islam, sunnah Nabi berupa. Mudah-mudahan dengan menghadiri majlis taklim, mendengarkan pengajian akan menambah ilmu kita, mengingatkan kita kepada ajaran Islam, dan juga Allah akan memudahkan jalan kita ke surga hendaknya. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai teladan kita dalam kehidupan. Kita berada di bulan Muharram 1442 Hijriah yang merupakan tahun baru Islam. Banyak sejarah yang mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di bulan ini. Maka satu tema yang akan disampaikan adalah hijrah minal jahiliyah ilal Islam, yaitu hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 20, Allah menggambarkan kunci kemenangan dan juga mendapat derajat yang tinggi di hadapannya dengan 3 hal. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dia mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah dan mendapat kemenangan. Jadi kalau ingin kita mendapatkan kemenangan di dunia ini berupa kemenangan, kesuksesan di dunia, termasuk juga mendapat posisi yang baik di hadapan Allah, 3 itu kuncinya, yaitu beriman, kemudian berhijrah, lalu berjihad. Peristiwa hijrah itu dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Namun kita tidak mungkin melakukan itu sebab ini sejarah dan terjadi di zaman Rasul dan para sahabat. Tapi kita dituntut untuk hijrah secara maknawi. Kesempatan ini kita menghijrahkan diri kita minal jahiliyah ilal Islam, yaitu kita hijrahkan diri kita dari jahiliyah kepada Islam. Kata jahiliyah itu sudah sering kita dengar, artinya bodoh atau zaman kebodohan yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, itu zaman kebodohan. Bukan berarti mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bukan berarti mereka tidak mengerti masalah ekonomi, politik, dan segala hal, tapi mereka itu bodoh di bidang ketuhanan. Dia mengambil berhala sebagai tuhannya, di antaranya Lata, Uzza, Manata, Hubal, dan berhala-berhala lainnya. Di samping itu mereka juga menyembah, berdoa kepada berhala itu. Selain itu, orang jahiliyah itu juga mereka tidak punya etika dan akhlak. Mereka itu punya cara tersendiri
bahkan yang namanya permusuhan itu tidak akan berakhir dengan pembunuhan akhirnya, dan itu berlangsung sampai sekian generasi. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa, tidak ada istilah maaf. Dan juga kita kenal zaman itu siapa saja anak perempuan yang lahir harus dibunuh, sebab mereka sangat malu dengan punya anak perempuan, karena anak perempuan itu kata mereka hanya sebatas menghabiskan beras, menghabiskan makanan, tidak bisa menjaga sukunya, tidak punya kekuatan untuk menjaga kabilahnya. Nah, adatnya mengajarkan anak perempuan harus dibunuh. Ini yang dilakukan juga oleh Umar bin Khattab. Bahkan ketika itu Umar juga dalam keadaan ketika dia masuk Islam, dia menyesal, sedih karena telah melakukan membunuh anak kandungnya sendiri. Nah, makna jahiliyah itu bukan hanya terjadi di zaman Rasul saja. Jadi kalau ada perilaku itu tadi yang sebelum zaman Rasul dilakukan orang zaman sekarang, itu juga dimaknai dengan jahiliyah. Ada seorang ulama yang bernama Said Qutb dan mengatakan seluruh perilaku, seluruh pikiran, seluruh tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran dari Rasulullah, dari ajaran Islam, itu dinyatakan sebagai jahiliyah. Jadi jahiliyah itu di mana saja akan terjadi dan kapan saja juga akan terjadi, tidak mesti di zaman Rasulullah. Nah, ini makna jahiliyah. Umar bin Khattab menyebutkan bahwasanya satu persatu ajaran Islam itu akan hilang, akan hapus, karena akan kembali kepada perkara jahiliyah. Nah, seorang muslim juga dituntut untuk mengerti apa itu jahiliyah supaya kita bisa menghindarinya. Nah, bukan berarti kita harus bersama-sama jahiliyah. Kata jahiliyah itu banyak ayat mencantumkan. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian, kata Allah, para wanita tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tabarrujal jahiliyah. Nah, ulama menyebutkan apa itu tabaruj. Jadi kalau dibahasakan kita itu tabaruj, itu berperilaku, berpakaian, bersikap sebagaimana orang-orang jahiliyah. Perempuan jahiliyah dulu kalau dia umpamanya pergi ke suatu tempat, itu di kakinya itu dipakaikan gelang, dan ketika dilewati rombongan laki-laki, dia hentakkan kakinya dan berbunyi. Dia ngasih tahu, ini aku datang. Itu. Begitu juga dari segi pakaian, ya, pakaian jahiliyah itu luar biasa noraknya, kemudian juga ya sebagaimana jahiliyah zaman sekarang. Ini kata jahiliyah dalam Al-Quran. Sehingga Islam mengatur pakaian wanita itu dengan busana muslimah dan juga etika Islam. Ada kesempatan lain mungkin kita bahas khusus apa dengan makna tabarrujul jahiliyah, yaitu apa makna dari dan juga rincian dari pakaian yang tabarruj itu. Yang kedua, surah Al-Fat ayat 26, Allah juga menyebutkan dengan kata jahiliyah. Iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, hamiyatul jahiliyah. Jadi ada yang sombong itu sama dengan jahiliyah. Ini digambarkan dalam sebuah hadis, yaitu salah seorang kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr. Dia mengajak Rasulullah untuk berdamai, lalu membuat sebuah surat. Dalam surat itu Rasul mencantumkan namanya
atas nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Suhail ketika itu mengatakan, tidak ya Muhammad, jangan cantumkan Muhammad Rasulullah, cukup namamu saja. Padahal perintah untuk mencantumkan Muhammad Rasulullah itu adalah Allah sendiri, tapi dia dengan sombong menolaknya. Nah, ulama menyebutkan bahwasanya hamiyatul jahiliyah atau kesombongan jahiliyah itu adalah menolak kebenaran. Ya. Jadi ada orang sombong itu karena harta, karena cantik, karena jabatan, karena punya ilmu, karena banyak ibadah, karena banyak pengikut. Tapi ada juga yang sombong tadi menolak kebenaran. Ini yang berbahaya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 154 juga ada namanya zonnal jahiliyah. Nah, ini artinya sangkaan jahiliyah, dicantumkan oleh Allah ketika dalam perang Uhud. Kita kenal bagaimana perang Uhud ya, umat Islam sangat terdesak ketika itu. Nah, kemudian ada sangkaan dari umat Islam, Allah tidak bersama kita lagi, sebab di perang Badar kita menang ya, menghancurkan orang kafir Quraisy. Sekarang dalam perang Uhud kita dalam keadaan kalah, terdesak, dan Allah telah meninggalkan kita. Ini zonnal jahiliyah, artinya buruk sangka kepada Allah. Nah, tidak boleh kita punya buruk sangka. Sesama manusia saja kita nggak boleh buruk sangka, apalagi kepada Allah. Begitu juga surah Al-Maidah ayat 50, Allah mencantumkan kata jahiliyah disebut dengan hukmal jahiliyah, hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, bagi seorang mukmin ingin agar hukum Islam itu tegak, syariat Islam itu tegak. Kita sholat enggak dilarang, menaikkan ibadah haji tidak dilarang, melaksanakan ibadah tidak diganggu. Ini dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah dan hukum-hukum yang lain. Nah, hukum yang kita pakai ya pada hari ini banyak hukum adat. Contohnya masalah warisan lah. Masalah warisan, masalah gade menggade itu hukum adat. Sedangkan hukum yang dipakai negara kita hukum Belanda yang belum ditukar, yang belum dirombak. Di hukum Belanda itu disebutkan diantaranya, kalau ada laki-laki dan wanita dia sepakat sama-sama suka untuk berzina, itu enggak dikatakan berzina, karena suka sama suka. Nah, ini hukum jahiliyah. Nah, yaitu yang dibuat oleh orang Belanda dan itu belum direvisi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, ada beberapa perkara jahiliyah yang seharusnya tidak muncul lagi di zaman sekarang. Rasul menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, apa kata Rasulullah? 4 hal pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya. Yang pertama, mencela nasab. Yang kedua, menyombongkan keturunan atau leluhur, meratapi mayat, dan meminta hujan kepada bintang-bintang. Nah, ini ada 4 sikap atau watak jahiliyah. Yang pertama, mencela nasab. Nasab itu keturunan. Kita ini hadir ke dunia kan bukan permintaan kita. Kita hadir ke dunia atas bapak ibu kita, bukan kita minta itu bapak saya, ibu kita, tidak. Itu semua atas karunia Allah. Allah yang menentukan. Jadi apapun juga nasab kita, sampai mungkin ada yang kalau di zaman dahulu ada nasabnya keturunan budak sekalipun, ya, nah, itu nggak jadi masalah. Bahkan Nabi Ibrahim selain menikahi Siti Sarah ya, dan juga menikahi Hajar. Yang Hajar itu adalah budak dari Sarah. Yang Hajar akhirnya melahirkan seorang anak namanya Ismail. Ini salah satu alasan kenapa orang-orang Yahudi tidak mau mengaku Islam,
Demikian pula orang Nasrani, karena dia beranggapan Ismail itu keturunan budak. Ya, bagi seseorang Muslim, keturunan apapun juga nggak jadi soal. Ya, karena ini adalah takdir ketentuan Allah. Yang kedua, menyombongkan keturunan. Sombong dengan keturunan, dengan nasabnya. Mungkin karena keturunan ada di Jawa itu keturunan darah biru ya. Jadi kita heran, manusia itu ketika disembelih dia bukan merah yang keluar darahnya, tapi biru. Ya. Dia mengatakan dia adalah orang yang mulia, keturunan darah biru, keturunan bangsawan, keturunan para priai, keraton. Begitu juga di daerah lain ada keturunan tersendiri. Umpamanya di Sumatera Barat ada keturunan Datuk, keturunan kalau di Pariaman ada Sidi, Sultan, Bagindo ya. Nah, dan itu boleh saja keturunan itu. Nah, boleh saja keturunan itu. Tapi kalau menyombongkan diri atas keturunan itu nggak boleh. Apa nggak tahu dia siapa saya? Saya keturunan Datuk Maringgih umpamanya kan. Saya keturunan ini, itu nggak boleh. Ya, cukup itu kita rasakan saja. Ya, keturunan itu. Nah, itu merupakan karunia. Ya disyukuri aja. Ya. Kemudian yang ketiga yang termasuk watak jahiliyah itu ialah meratapi mayat. Kalau ada saudara kita yang meninggal, sedih boleh, bercucuran air mata, menangis boleh. Tapi yang nggak boleh itu meratap. Ya. Meratap itu nggak boleh. Meratap itu zaman jahiliyah bagaimana? Ketika ada keluarga yang meninggal, dia pukul-pukul dinding, dia teriak-teriak, dia sebutkan kebaikannya sampai ada yang memukul-mukul badannya, merobek-robek pakaiannya, teriak-teriak dia. Nah ini ratapan jahiliyah, dan itu tidak dibenarkan. Karena bagaimanapun juga kencang ratapan kita, yang meninggal tidak akan hidup lagi. Ya, bahkan ketika kita meratap kuat-kuat hidup, itu malah takut kita kan, malah lari, andai kata hidup lagi dia. Jadi boleh sedih, sebagaimana Nabi ketika Khadijah meninggal sedih dia, menangis. Apalagi anak beliau Ibrahim meninggal ya, yang masih kecil, menangis, tapi tidak meratap. Sedih boleh, meratap tidak boleh. Di Korea Utara ya, itu presidennya komunis ya, rakyat juga komunis, Jil-ung ya. Itu kalau dulu ketika bapaknya meninggal, Jil-ing, anaknya Jil-ung ya, diperintahkan rakyatnya itu untuk meratap. Semuanya harus menangis. Dibuat sebuah acara di sebuah lapangan, dihadirkan rakyatnya, harus menangis, dipaksa menangis. Kalau nggak menangis dihukum. Bahkan ada di sebuah daerah itu, ada hari-hari tertentu mungkin mengenang orang yang meninggal itu, yang hadir disuruh menangis. Bahkan ada orang yang tidak bisa menangis, akhirnya diupahkan. Ya, diupahkan seseorang supaya bisa menyebut-nyebut kebaikannya, kemudian dia sedih, kemudian menangis dia. Nah ini meratap tidak boleh. Sedih boleh, tapi meratap jangan. Sebagaimana agama Hindu ya, sampai kalau sang suami meninggal, sang istri juga harus ikut dibakar ya. Nah ini meratap. Kemudian yang keempat yang merupakan watak jahiliyah adalah meminta hujan kepada bintang-bintang. Ya, kita punya Allah, punya Tuhan, kita hanya mengharapkan, berdoa, memintanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kita meminta kepada yang lain. Kata Rasulullah, ketika hujan turun, apa kata Rasul? Hujan turun, kata Rasulullah, ada dua kelompok manusia. Nah, yang pertama, orang yang bersyukur dengan datangnya hujan ini dan mengatakan, ini karunia Allah, ini rahmat Allah. Nah, ini orang yang benar, kata Rasulullah. Orang yang kedua, orang yang kufur. Ketika terjadi hujan, dia bilang, memang betul ramalan tadi malam, ramalan bintang, ya ramalan cuaca, pendapat ini, pendapat itu. Nah, ini merupakan sikap dan watak jahiliyah. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, di mana saja Anda berada dan hadirin yang berbahagia. Nah, kita hijrahkan diri kita dari jahiliyah kepada Islam. Ya, kemudian kita mempelajari kembali ajaran-ajaran Islam
agar yang ada pada diri kita itu adalah seluruh aktivitas kita, apakah ibadah kita dan cara berpikir kita, bersikap kita, berpakaian, dalam berumah tangga, bermasyarakat, semuanya seharusnya mencontoh kehidupan Rasulullah sehingga menampakkan pribadi yang islami. Tidak ada lagi sikap, cara, tingkah laku yang berada dalam aspek jahiliyah. Karena jahiliyah itu tidak mesti terjadi di zaman Rasul. Apa kata Muhammad Qutub, jahiliyah di zaman modern juga terjadi. Sehingga dalam bukunya dia mengatakan jahiliyah di abad 21. Demikian pengajian singkat pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.